Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kedudukan fonologi dalam linguistik. Kelompok kami beranggotakan ada saya sendiri, Nadiatul Husna, kemudian Puri Andini, dan juga Ummu Syifaul Mujahidah. Seperti yang sama-sama kita ketahui, fonologi merupakan salah satu cabang dari linguistik yang mempelajari perihal bunyi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa dan distribusinya. Frank Parker menyatakan bahwa fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi suatu bahasa, yaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Fonologi ini tidak dapat terlepas dari ilmu-ilmu linguistik yang lainnya. Mengapa? Karena dalam hierarki ilmu linguistik, fonologi berada pada tataran paling rendah. Artinya, fonologi merupakan dasar bagi ilmu-ilmu linguistik yang lain yang berada di atas tingkatannya dari fonologi, seperti morfologi dan juga sintaksis. Dalam hal ini, kita dapat mengambil contoh di bidang morfologi. Dalam menentukan bentukan kata di morfologi, prinsip-prinsip fonologis juga diperlukan atau digunakan. Sebab itulah, fonologi tidak dapat terlepas dengan ilmu-ilmu linguistik lainnya. Crystal menyatakan bahwa tujuan fonologi adalah untuk memaparkan pola-pola perbedaan bunyi yang ditemukan dalam sebuah bahasa dan membuat pernyataan umum yang memungkinkan kealamiahan sistem bunyi tersebut berlaku untuk bahasa-bahasa di dunia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Puri Andini. Terima kasih Nadiatul Husna telah mempersilahkan saya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nadiatul Husna, yaitu menjelaskan mengenai kedudukan fonologi dalam cabang-cabang linguistik menurut Muslik dalam bukunya 2008 pada halaman 2-4. Jadi cabang-cabang linguistik ada 8, saya akan fokus ke 4 cabang dan 4 cabangnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya Ummu Syifa. Yaitu cabang yang pertama dalam bidang morfologi yang berbicara tentang proses pembentukan kata. Kedudukan fonologi berfungsi untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Kemudian bidang yang kedua, dalam bidang sintaksis atau ilmu tentang kalimat, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Kemudian dalam bidang yang ketiga, dalam bidang sematik, kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Dan yang keempat, dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus, kedudukan fonologi berfungsi sebagai cara-cara pengucapan atau pengujaran yang khas suatu kata dalam variasi pengucapan yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis. Jadi teman-teman, saya mengingatkan untuk teman-teman yang masih bingung pada poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, dan juga poin yang keempat yang saya jelaskan, teman-teman bisa menyimak rangkuman yang telah kelompok kami buat di deskripsi. Selanjutnya yang kelima dalam bidang dialektologi. Dalam bidang ini, fonologi berfungsi sebagai salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan status dialek dan pemetaannya. Melalui variasi fonologis yang ditemukan, dapat ditentukan perbedaan dialek atau logat antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya yang keenam, dalam bidang pembelajaran dan pengajaran. Dalam bidang ini, kedudukan fonologi dijadikan sebagai dasar untuk melatih bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Cara pengucapan bunyi bahasa bagi pembelajar akan lebih tepat dan cepat dikuasai jika mereka mengetahui ciri-ciri artikulasi dan pelafalan setiap bunyi yang memanfaatkan hasil kajian fonologi. Lalu yang ketujuh, dalam bidang psikolinguistik.
Kedudukan fonologi dalam bidang ini dijadikan sebagai alat untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Misalnya, dengan fonologi kita dapat menganalisis perkembangan penguasaan bunyi bahasa pada anak dan mengapa suatu bunyi bahasa tertentu dapat dikuasai dengan mudah daripada bunyi bahasa yang lainnya. Lalu yang terakhir, kedelapan, dalam bidang klinis. Dalam bidang ini, kedudukan fonologi dijadikan sebagai dasar untuk menentukan metode apa yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Contoh penerapannya adalah terapi untuk anak yang terlambat bicara dan pasien penderita afasia atau kesulitan bicara akibat stroke.